Tuhan di hari kudus ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan nafas gratis oleh Engkau. Ajar kami menghargai setiap anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Lewat hidup kami yang masih bernafas, kami pergunakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membaca merenungkan firman Allah. Engkau mengurapi menguduskan hamba-Mu. Memberkati firman-Mu Tuhan. Berkati setiap pendengaran kami. Berkati setiap hati kami, perasaan kami, pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan. Pekerjaan setan yang coba-coba mencuri firman-Mu, yang coba-coba mengeraskan hati kami, memberikan penolakan, memberikan keras hati melalui firman Allah, memberikan roh ketersinggungan lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan setan roh jahat yang coba-coba mengganggu pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, dalam nama Yesus kami tolak keluar dari gereja ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membaca merenungkan firman Allah. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, mari saudara kita akan buka Alkitab. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 aja ya. Ya, kita baca berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan saudara bisa bacakan ayat yang genap. 2 Tawarik 20 ayat pertama sampai dengan ke-7 aja. Dalam nama Yesus, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang dari Yosafat, suatu orang yang besar datang dari dalam hati, dari Edom menyerang Tuhan. Sekarang dari Gadis yang di Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah yang bukanlah Engkau Allah di dalam surga, bukanlah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Kuasa dan kekuasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya akan berikan tema khotbah kita di sore hari, ya. Betapa pentingnya kita berpuasa. Amin. Haleluya. Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya mau tanya, siapa di sini pernah berpuasa? Siapa pernah melakukan puasa? Coba angkat tangan. Ya, 1. Siapa lagi? Mbak Ersi pernah puasa kan? Ya, 2 orang. Ya, saudara, kenapa ya? Hari ini saya berbicara tentang doa puasa. Saudara, ketika kita berpuasa, bukan sekedar kita menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu kita melakukan penyangkalan diri di hadapan Allah. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Raja Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Haleluya. Saudara, ketika Raja Yosafat dia mendengar Bani Amon dengan Bani Moab, mereka akan datang berperang melawan bangsa Yehuda. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Apakah dia harus mencari manusia sebagai kekuatannya? Atau apakah dia harus mencari orang pintar untuk memberikan jalan keluar bagi dia? Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, tindakan yang dialami oleh Yosafat, dia katakan, firman Tuhan katakan, dia langsung mencari Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita punya masalah, jangan dulu kita ceritakan ke si A si B. Ceritakanlah masalah kita kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, ketika saudara Yosafat mendengar sepasukan bangsa Moab dan Amon akan datang berperang melawan orang Yahudi, orang Yehuda, responnya pertama-tama dia rasa takut. Itu secara manusia ya. Tiba-tiba Nenobais, orang dari Kurun, datang kasih kabar, Nenobais, itu dari kakak Usana mau datang hantam kamu. Kira-kira Bu, perasaan ibu bagaimana? Bu Nenobais takut karena kita ini masih manusia biasa ya. Saudara, firman Tuhan berkata Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata, ketika Yosafat berdoa kepada Tuhan, dia katakan begini di ayat yang ke-12. Coba ayat 12 aja, kita pindah, kita langkahi. Saudara lihat ya. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Haleluya. Saudara, ketika Yehuda mendengar, Yosafat mendengar bahwa sepasukan yang besar akan datang menyerang mereka, mereka langsung datang mencari Tuhan. Dia katakan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk melawan laskar yang besar ini, tetapi kami cuma punya Tuhan. Karena mereka tahu hanya Tuhanlah yang sanggup ya membela setiap masalah apapun yang mereka hadapi. Amin. Saudara tahu, coba ayat selanjutnya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Terus lalu Yesiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat terus dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab dia katakan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Haleluya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini ya. Ketika saudara dan saya ya, ada begitu banyak orang yang benci dengan kita. Ketika ada orang yang dendam dan tidak senang dengan kita, saudara, jangan pernah kita menceritakan masalah kita ke si A dan si B, tetapi Tuhanlah sumber jawaban kita. Amin. Karena dia katakan, saudara, Tuhan katakan, akulah yang akan berperang melawan musuh-musuhmu. Amin. Ketika kita diam saja, Tuhan yang akan gantikan kita berperang. Coba Keluaran 14 ayat yang ke-14. Coba Keluaran yang ke-14 ayat yang ke-14. Saudara lihat ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Jangan pernah kita mempergunakan kekuatan kita sendiri. Haleluya. Kalau saudara dan saya punya masalah, datanglah berlutut di kaki Tuhan. Amin. Karena hanya kuasa Tuhan yang
kamu akan diam saja. Saudara tahu, ketika Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, saudara tahu, firman Tuhan berkata, coba kita baca dulu. Ayatnya yang ke-21, coba. Ayatnya yang ke-21. Saudara lihat ya. Bukanlah begitu hanya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Ini salah. Tawarik bukan Samuel. Coba Mama Intan bacakan dulu. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-21. Coba bacakan kuat-kuat. 2 Tawarik 20 ayat 21. 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata, Yosafat dan semua orang Yehuda cuma menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Mereka cuma menyanyi begini, saudara. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, kata Alkitab, berulang-ulang mereka menaikkan pujian, berulang-ulang. Saudara tahu, sementara mereka melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, Bani Amon dan Bani Moab tadinya bersahabat, ingin berperang melawan Yehuda, malah mereka yang berhantam. Akhirnya pada waktu Yosafat pergi lihat, mau pergi berperang dengan mereka, dia lihat sudah jadi bangkai semua. Karena Moab dengan Amon malah sudah berkelahi, sudah bertempur, mereka saling pukul-memukul. Padahal kan mereka pemusuh si Yehuda. Tapi Tuhan bisa buat seperti itu. Amin. Coba buka dulu ayatnya. Ayat yang ke-24. 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang luput. Wah, luar biasa. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, coba Roma pasalnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terus, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Terus, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Amin. Haleluya. Siapapun orang yang membenci kita, saudara, ya, siapapun orang yang melawan kita, jangan pernah kita balas. Amin. Ya. Karena Tuhan katakan, saudara, pembalasan itu bukanlah hak kita, tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun, kata Tuhan, saudara, kita seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Haleluya. Itu kata Alkitab. Kalau kita balas, Tuhan tidak akan pernah melakukan apa-apa terhadap orang itu. Tapi kalau kita duduk diam dan berdoa, kuasa Tuhan yang bekerja, amin, untuk melawan setiap orang-orang yang melawan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita bergumul untuk istri kita, mungkin kita bergumul untuk suami kita, mungkin kita bergumul untuk anak-anak kita, mungkin kita bergumul untuk tetangga-tetangga kita. Tetapi saudara, ketika kita menaruhkan setiap pergumulan kita di hadapan Allah, saudara, kita
kuasa yang sanggup menyelesaikan setiap masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Saudara belajar, ya, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berpuasa karena itu adalah jalan satu-satunya yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kalau orang melawan kita, orang membenci kita, jangan kita balas, ya. Karena Alkitab berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah, Tuhan katakan, aku juga tidak mau mengampuni kamu. Saya takut, ya. Saya takut saudara kalau saya tidak mau mengampuni orang. Tetapi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu mari saudara, kita belajar. Kalau ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Kalau masalah itu sudah tidak mampu kita jalani, doa puasa aja. Amin. Karena cuma itu kita datang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Tuhan akan sanggup memulihkan keadaan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan. Haleluya. Kami percaya roh Tuhan ada di tempat ini. Engkau penuhi hati kami dengan kedamaian. Setan berusaha mencuri setiap damai sejahtera dalam hidup kami. Tapi kami percaya setan tidak mampu mengalahkan kekuatan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus yang akan menghantar kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Penuhiku, pengari dan
kami tahu dosa itu datang dari keinginan hati kami. Engkau berfirman, ada keinginan yang mendatangkan maut, ada keinginan yang tidak mendatangkan maut. Keinginan yang mendatangkan maut apabila keinginan itu kita buahi. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu hal yang jahat, tapi kita tidak sempat berbuat jahat, artinya kita mengendalikan keinginan kita. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkau ambil alih hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami cuma hamba-Mu Tuhan. Kami cuma alat-Mu Tuhan. Ambil alih hati kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami benar-benar butuh Engkau. Kami benar-benar butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Engkau yang sanggup memulihkan keadaan hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Tiadaku menyembahmu. Nanti saya minta Ibu Esti mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu sore hari ini Tuhan, di mana Tuhan firman-Mu boleh berbicara kepada kami bagaimana Yosafat menghadapi peperangan, bagaimana bangsa Yehuda mengalami peperangan ya Tuhan. Mereka sebagai manusia, mereka tidak sanggup, tidak kuat untuk menghadapi laskar yang besar. Dan mereka boleh datang kepada Engkau Tuhan Amin. dengan berserah diri memohon